Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Susana Sembiring dengan NIM A2101901143. Nah, pada saat ini saya akan membahas apa itu fintech dan beberapa jenis dari fintech tersebut. Nah, untuk pengertiannya, fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Nah, berdasarkan National Digital Research Center ataupun NGCRC mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan ataupun finansial. Nah, inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang memberikan sentuhan teknologi ataupun yang sudah berubah yang berbentuk modern. Nah, fintech ini beberapa tahun terakhir ini lagi naik daun guys. Naik daun maksudnya lagi terkenalnya, lagi banyak-banyaknya digunakan orang. Nah, fintech ini paling banyak digunakan oleh platform di bidang jasa keuangan seperti pengertiannya tadi. Nah, kayak yang banyak kita dengar ya guys, inovasi-inovasi yang muncul di industri-industri jasa keuangan ini karena fintech ataupun financial teknologi ini mulai dari pinjol ataupun pinjaman. Nah, pinjol. Nah, kalau membicarakan pinjol sepertinya kita tidak asing lagi karena begitu banyak yang membahas tentang pinjol tersebut. Pinjol dibahas di media sosial, di pembicaraan sehari-hari, karena banyak orang yang seperti kepepet pengen membayar sesuatu, ada tagihan sesuatu, jadi mereka itu meminjam di pinjol. Nah, hati-hati bagi kalian yang pengen melakukan pinjol ataupun ikut pinjol, pilihlah pinjol yang aman ataupun pinjol yang sudah legal. Nah, kalian bisa melakukan pengecekan di Google apakah pinjol itu sudah legal ataupun ilegal. Nah, bagi orang tua yang masih awam dengan melakukan seperti itu ataupun pengen tahu apakah itu apakah pinjol itu legal dan tidak di Google, kalian bisa minta tolong kepada anak-anak juga anak-anak yang tidak kecil ya, anak-anak yang sudah termasuk mengerti akan internet, bisa kepada tetangga, keponakan ataupun teman-teman ataupun ibu-ibu juga boleh bagi yang mengerti internet, agar pinjol yang ada penipuan itu sedikit berkurang. Nah, maupun investasi kayak reksadana dan P2P. Bukan hanya pinjol, kayak reksadana dan P2P banyak banget sih sebenarnya jenisnya teman-teman. Kayak misalnya crowdfunding. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih guys apa itu crowdfunding? Jadi crowdfunding itu sebelumnya seperti digital payment. Nah, digital payment kayak e-wallet guys. Jadi kayak GoPay, OVO, itu termasuk fintech ya guys. Terus kayak kita nih membayar di toko Shopee, juga ada kayak kita bisa membayar listrik, kan diberikan beberapa fitur. Nah, fitur yang menarik kayak membayar listrik, membayar air, ataupun bisa juga membayar tagihan pulsa. Nah, itu termasuk fintech ya guys. Nah, aku nemu nih guys satu report yang ngomongin tentang fintech guys. Nah, abis aku baca reportnya, ternyata banyak banget yang bisa kita explore dan banyak banget juga yang dapat kita ambil ilmu-ilmu di dalamnya dari riset ini. Nah, nama reportnya Fintech Report 2020. Nah, saya ulangi, Fintech Report 2020. Nah, fokus dari report ini yaitu untuk melihat overview dari ekosistem fintech ini sendiri. Nah, mulai dari tahun 2020
kalau kita berbicara tahun 2020 sedangkan sekarang sudah tahun 2022, berarti ini report ini adalah report 2 tahun yang lalu ya guys. Di tahun 2020 lalu mereka di report ini membicarakan gimana sih tentang pertumbuhan dari fintech ini serta regulasi-regulasi yang mengatur fintech ini. Selain itu, mereka juga membandingkan beberapa platform fintech di areanya masing-masing untuk ngeliatin platform yang memang paling banyak diminati di masyarakat Indonesia. Jadi mereka itu membuat platform itu ada gunanya gitu, bukan hanya membuat platform asal-asalan aja. Berarti mereka itu menciptakan sesuatu ataupun platform untuk melihat apakah memang banyak banget diminati atau tidak oleh masyarakat Indonesia. Nah, mau tahu juga kan guys tentang platform ini? Nah, saya akan jelasin terus. Pantau terus ya teman-teman. Nah, mereka memakai survei sebagai researchman untuk pencatatan mereka. Wow, ngeri kan? Hebat kan? Nah, nggak tanggung-tanggung juga nih. Waktu mereka melakukan survei, mereka mendapatkan responden yang banyak. Nah, berapa? Nah, saya akan mengatakannya. Yang ikut dalam riset ini, respondennya sebanyak 1434. Wow, hebat banget kan? Kalau sudah 1434 berarti sudah lebih dari 1000 orang. Wow banget kan? Sedangkan kalau kita melakukan survei dan ada yang mengisi survei palingan hanya 50 orang, 100 orang. Ini 1434 orang. Wow, banyak banget kan? Oh ya, riset ini bukan hanya cuma diadakan oleh riset aja, tapi juga diadakan oleh bank. Nah, bank apakah itu? Yaitu Bank CIMB Niaga. Nah, yang disupport oleh IM Connect dan Industri. Fintech ini areanya banyak banget ya. Bukan hanya 1, 2 ataupun 3, masih sedikit ya. Jadi OJK menjelaskan bahwa Bank Indonesia dan beberapa situs lainnya mengawasi keuangan Indonesia. Ternyata mereka mendapatkan ada 7 fintech. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang saya tadi sudah berjanji akan menjelaskan jenis-jenis dari fintech itu. Nah, yang saya dapat itu ada 7 kategori. Yang pertama ada payment gateway, remittance, e-money, P2P lending, equity crowdfunding, IKID ataupun inovasi keuangan digital, dan ketujuh investment. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan yang paling sering kita jumpai sampai dengan yang paling jarang banget kita jumpai. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang P2P lending. P2P lending seperti namanya berhubungan dengan lending. Apa sih itu lending? Lending adalah utang ataupun loan. Nah, fintech menyediakan suatu platform yang menghubungkan antara lenders dan borrowers. Nah, apa sih itu lenders dan borrowers? Nah, lenders maksudnya pemberi hutang, sedangkan borrowers maksudnya yang memberi hutang. Saya ulangi, lenders adalah pemberi hutang dan borrowers adalah yang memberikan hutangnya. Jadi antara yang hutang dan yang bisa memberikan hutang tadi dipertemukan di suatu platform yang disebut sebagai P2P. Nah, ini bisa berupa individu ataupun berupa institusi, baik dari segi peminjam dan juga dari segi yang meminjam. Yang paling sering dijumpai dari P2P yaitu seperti Coinworda, Investri, Amarta. Nah, itu ada contoh-contoh P2P yang sering dijumpai ya guys. Yang kedua kita akan membahas tentang equity
crowdfunding. Nah, equity crowdfunding dan P2P lending berbeda ya guys. Nah, P2P itu membahas tentang lending seperti yang saya sebutkan tadi, lending ataupun loan, hutang. Tetapi equity crowdfunding membicarakan tentang equity. Nah, equity apa sih? Equity adalah kepemilikan. Nah, di sini membahas tentang kepemilikan perusahaan. Jadi, equity crowdfunding platform fintech ini difungsikan untuk menghubungkan antara bisnis ataupun owner, pemilik perusahaan, dan investor. Misalnya kita nih ingin mendapatkan keuntungan bareng-bareng. Nah, bedanya di P2P lending itu kan kita sebagai investor memberikan hutang kepada mereka. Nah, jadi mereka itu memberikan utangnya guys berupa dan mendapatkan bunga gitu ya. Jadi benar-benar hutang gitu. Tapi kalau membicarakan equity crowdfunding yang ditransaksikan yang paling utama, yang paling pertama bukan hutang tetapi kepemilikan perusahaan. Jadi sebenarnya hampir sama sih teman-teman dengan saham, tapi bedanya kalau saham itu kan semuanya public company guys. Tapi contoh misalnya equity crowdfunding ini kita membeli kepemilikan perusahaan. Nah, rata-rata itu kan private company, jadi masih tertutup ataupun belum go public. Yang ketiga yang kita bahas yaitu investment. Di investment ini yang aku maksud adalah kayak platform penyedia transaksi instrumen investasi. Kayak ada reksadana, ada juga Gomas dan saham. Berarti kalau sudah ada saham sudah go public ya guys. Nah, yang keempat yaitu e-money. Hampir semua orang udah pada tahu lah ya guys apa itu e-money, karena untuk kesehariannya setiap hari sudah berjumpa dengan yang namanya e-money. Nah, e-money atau yang biasa disebut dengan digital wallet ini kemana-mana orang-orang sudah pada takut untuk melakukan transaksi secara tunai ataupun cash. Apalagi ini situasi corona, jadi sedikit mendukung e-money ini untuk semakin berkembang. Jadi kebanyakan orang itu juga sudah mulai jual beli dengan e-money. Kemana-mana pakai GoPay, kemana-mana langsung scan barcode kayak link aja ataupun OVO. Jadi mereka itu tidak membawa uang secara tunai. Jadi apa-apa mereka itu bawa handphone, langsung scan barcode, OVO. Jadi lebih mudah dan mengurangi kita untuk bersentuhan dengan orang lain ataupun bersentuhan dengan barang-barang yang mungkin sudah terintimidasi dengan yang namanya COVID. Jadi mereka itu menggunakan e-money itu sudah hampir lancar ya guys, karena setiap hari berjumpa terus dengan yang namanya transaksi yang seperti itu gitu. Jadi mereka itu sudah pada tahu dan bahkan anak-anak aja hampir banyak di kota-kota sana yang sudah makan. Nah, mereka itu membeli sesuatu ataupun makan itu membayarnya itu pakai barcode OVO karena sudah diajari dari rumah. Yang selanjutnya kita akan membahas payment gateway. Nah, payment gateway adalah sebuah media transaksi yang biasanya sih dipakai di layanan aplikasi e-commerce ya guys. Kalian pasti pernah dengar itu e-commerce ya guys. Nah, kayak yang disebutin itu kita mau bayar listrik nih, mau bayar air, tagihan pulsa. Jadi mereka tuh pakai e-commerce guys. Kayak di Shopee juga. Nah, disediakan di sana yaitu fitur-fitur untuk membayar sesuatu dari Shopee. Nah, ini termasuk sudah payment gateway.
Nah, ada dua lagi nih guys, dua lagi karena tadi kan kita sudah membahas ada 5. Nah, yang dua lagi ini adalah sebuah fintech yang paling jarang digunakan di Indonesia, bahkan kadang masih tabu banget, masih awam banget karena kita itu jarang banget dengar namanya nih. Yang pertama yaitu dari yang kedua itu adalah IKID ataupun inovasi keuangan digital. Salah satunya adalah Insurtech. Insurtech ini yaitu yang berhubungan dengan asuransi, ya guys, asuransi. Nah, ada juga yang kedua yaitu Remitten. Remitten ini platform yang menyediakan transaksi di luar negeri sana ya guys. Jadi di sini masih belum ataupun mungkin sudah ada tapi masih jarang banget. Nah, jadi transaksi antara negara yang masih banyak sebenarnya guys, infrastruktur teknologi yang belum ataupun yang belum muncul di Indonesia ini. Jadi mungkin buat sebagian orang para pejuang IT ataupun para software yang jadi mungkin bisa bagi mereka cari-cari ide, misalnya mau buat startup di dunia fintech. Mungkin report ini bisa sangat berguna bagi mereka para IT dan software tadi. Nah, kalian bisa dapat insight dari area-area teknologi infrastruktur karena masih sedikit banget yang tersentuh di Indonesia, misal kayak Pastukat. Nah, ada juga di sini Kastude, ada juga kayak YC, Middleware. Mungkin ini masih bisa dikembangkan di Indonesia dan memang menurut saya Indonesia juga sebenarnya butuh ini tapi belum terlalu dikembangkan. Jadi belum ada yang notice. Oke. Bisa jadi ini adalah ide yang bagus ya bagi para IT dan software. Nah, berarti sudah semua ya guys saya jelaskan. Nah, apa aja sih tadi yang ketujuhnya? Yang pertama tadi yang saya bahas yaitu tentang P2P lending. Yang kedua adalah equity crowdfunding. Yang ketiga adalah membahas tentang apa tadi guys? Equity crowdfunding. Yang ketiga investment. Yang keempat e-money. Yang kelima payment gateway. Yang keenam IKD ataupun inovasi keuangan digital. Yang ketujuh yaitu Remitten. Nah, berarti sudah ada 7 ya guys. Untuk itu, jika ada penjelasan saya yang salah ataupun belum benar kepastiannya, teman-teman bisa komen di YouTube saya ini. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.